Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM 4262007 dari kelas 1A, Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Nah, saya akan menjelaskan tentang syarat dan 5 faktor utama ketiga lingkungan kerja. Sebuah perusahaan atau pengelola suatu usaha harus memiliki unsur ketiga yang terdiri dari kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Dengan adanya 3 hal ini, pekerja atau personel dari sebuah perusahaan bisa bekerja dengan maksimal dan tidak akan mengalami kecelakaan yang membuat luka, sakit, atau masalah krusial lainnya. Berdasarkan pasal 2 Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat ketiga lingkungan kerja. Syarat ketiga lingkungan kerja. Syarat-syarat ketiga lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja meliputi: yang pertama, pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. Yang kedua, pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Yang ketiga, penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higien di tempat kerja yang bersih dan sehat. Dan yang terakhir adalah penyediaan personil ketiga yang memiliki kompetensi dan kewenangan ketiga di bidang lingkungan kerja. Sesuai pasal 4, pelaksanaan syarat-syarat ketiga lingkungan kerja bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pelaksanaan syarat-syarat ketiga lingkungan kerja dilakukan melalui kegiatan. Yang pertama adalah pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja, dan yang kedua adalah penerapan higien dan sanitasi. Berdasarkan pasal 5 Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja meliputi faktor. Yang pertama adalah faktor fisika, yang kedua adalah faktor kimia, dan yang ketiga adalah faktor biologi, dan yang keempat adalah faktor ekonomi, dan yang terakhir ada faktor psikologi. Penerapan higien dan sanitasi pada ketiga lingkungan kerja meliputi bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, dan tata laksana kerumah tanggaan. Kemudian faktor utama dalam ketiga lingkungan kerja. Berdasarkan pasal 5 Permenaker nomor 5 tahun 2018, pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja meliputi faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ekonomi, dan faktor psikologi. Berikut merupakan ulasan lengkap tentang faktor utama dalam ketiga lingkungan kerja dan turunannya. Nah, yang pertama ada faktor fisika. Faktor fisika atau fisik terbagi lagi menjadi beberapa faktor turunan, seperti iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang radio atau gelombang mikro, sinar ultraviolet, medan magnet statis, tekanan udara, serta pencahayaan. Penanganan faktor fisika ini cukup kompleks karena setiap faktor turunan memiliki cara yang spesifik. Secara umum, cara penanganan yang dilakukan adalah mengendalikan pemicu yang membuat pekerja tidak nyaman. Informasi lengkapnya terkait penanganan bisa dilihat pada Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 8 sampai 19. Yang kedua ada faktor kimia. Faktor kimia ini berhubungan dengan hal-hal berbau kimia dan perlindungan pada pekerja atau masyarakat umum di sekitar perusahaan. Beberapa bahan kimia yang dianggap berbahaya biasanya akan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yang terdiri dari mudah terbakar, mudah meledak, beracun, korosif, oksidator, reaktif, dan radioaktif. Nah, pengendalian faktor kimia ini bisa dilakukan dengan membuat ventilasi udara, mengisolasi, penggunaan bahan yang lebih aman, dan lainnya. Nah, informasi lengkapnya terkait pengendalian faktor kimia bisa dilihat pada Permenaker nomor 5 tahun 2018, tepatnya pada pasal 21 angka 2. Yang ketiga ada faktor biologi. Pengukuran, pemantauan, dan pengendalian faktor biologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor biologi. Nah, potensi bahaya faktor biologi
meliputi yang pertama ada mikroorganisme atau toksinnya. Kemudian arthropoda atau toksinnya. Yang ketiga ada hewan invertebrata atau toksinnya. Yang keempat ada alergen dan toksin dari tumbuhan. Yang kelima binatang berbisa. Dan yang keenam binatang buas. Kemudian yang terakhir ada produk binatang dan tumbuhan yang berbahaya lainnya. Kemudian pengendalian faktor biologi bisa dilakukan sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018, pasal 22 angka 7. Beberapa cara yang bisa dilakukan meliputi mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya faktor biologi, kemudian menggunakan baju kerja yang sesuai, kemudian menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, lalu memasang rambu-rambu yang sesuai, kemudian memberikan vaksinasi apabila memungkinkan, dan meningkatkan higien perorangan, kemudian memberikan disinfektan. Kemudian ada faktor ergonomi. Pengukuran dan pengendalian faktor ergonomi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor ergonomi. Potensi bahaya faktor ergonomi meliputi yang pertama cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. Yang kedua, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja. Dan yang terakhir, ada pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja. Potensi bahaya tersebut bisa dikendalikan dengan beberapa cara sesuai dengan pasal 23 angka 4 Permenaker nomor 5 tahun 2018 di bawah ini. Yang pertama, menghindari posisi kerja yang janggal. Yang kedua, memperbaiki cara kerja dan posisi kerja. Yang ketiga, mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja. Yang keempat, memodifikasi tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja, dan peralatan kerja. Dan yang kelima, mengatur waktu kerja dan waktu istirahat. Yang keenam, melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat bantu. Adapun faktor yang terakhir yaitu faktor psikologi. Pengukuran dan pengendalian faktor psikologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor psikologi. Potensi bahaya faktor psikologi meliputi yang pertama, ketidakjelasan peran, yang kedua, konflik peran, yang ketiga, beban kerja berlebih secara kualitatif, yang keempat, beban kerja berlebih secara kuantitatif, yang kelima, pengembangan karir, dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, pengendalian faktor psikologi bisa dilakukan melalui manajemen stres dengan yang pertama, melakukan pemilihan, penempatan, dan pendidikan pelatihan bagi tenaga kerja. Yang kedua, mengadakan program kebugaran bagi tenaga kerja. Yang ketiga, mengadakan program konseling. Yang keempat, mengadakan komunikasi organisasional secara memadai. Yang kelima, memberikan kebebasan bagi tenaga kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian informasi lengkap terkait penanganan faktor psikologi bisa dilihat pada pasal 24 angka 5 Permenaker nomor 5 tahun 2018. Nah, demikianlah ulasan tentang faktor utama ketiga lingkungan kerja dan beberapa syaratnya yang harus dimiliki oleh perusahaan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.